Pastinya ini superhero yang paling ingin bunuh diri di Marvel. Dia menekan tombol di tubuhnya. Kemudian hidupkan semua saklar gas di rumah. Terakhir, berbaringlah dengan tenang di tangki oli belakang. Kemudian dia dibunuh dengan puntung rokok di tubuhnya. Setelah memasuki tangki minyak yang dibom, ledakan dahsyat langsung terjadi di lokasi kejadian. Bahkan seseorang dengan kemampuan penyembuhan diri manusia super juga hancur berkeping-keping oleh ledakan tersebut. Namun, dia tidak mati karena hal ini, melainkan sebaliknya. Dia pergi ke kebun binatang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, menghadapi beruang kutub liar raksasa di bawah, dia melompat turun lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tindakan ini membuat takut anak laki-laki di belakangnya. Seperti kamera, dia muncul di atap lagi. Minum satu botol penuh pembersih toilet. Kemudian ikuti langkah lompatan yang tanpa henti. Dia menendang kakinya dan melompat dari atap. Meski hancur tak bisa dikenali setelah jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Tapi dia tetap tidak terluka. Alasan kenapa dia sangat ingin mati dimulai saat dia bergabung dengan X-Men. Di bawah pengawasan organisasi. Padahal dia menjadi superhero. Bepergian keliling dunia sepanjang hari dan bertanggung jawab untuk menghancurkan penjahat yang dicari dalam kegelapan. Jadi dia menyinggung banyak anggota geng. Jadi tepat saat dia dan pacarnya hendak mesra, dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Benar saja, detik berikutnya, musuhnya tiba-tiba menerobos pintu. Meskipun dia menggunakan panci tempel untuk melenyapkan sejumlah besar musuh, bahkan mengambil pisau dapur untuk hidangan lezat, tidak satu pun dari tentara bayaran bisa bertahan lebih dari 3 detik di tangannya. Namun, saat dia mengira pertarungan telah usai, seorang pria berjanggut tiba-tiba menyerang. Meskipun dia bereaksi dengan cepat dan melemparkan belatinya, namun dia masih terlambat satu langkah dan ditembak oleh lawannya. Kebetulan pacarnya dipukul dari belakang. Saat dia datang terburu-buru, baru saja melihat pacarnya mati di pelukannya. Kemarahannya untuk membalas dendam segera meningkat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menabrak kaca dan jatuh ke mobil di bawah. Meski pria itu mencoba lari, pada akhirnya dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ditangkap olehnya. Mereka kemudian dihancurkan berkeping-keping oleh truk besar. Meski kali ini dia berhasil membalaskan dendam pacarnya, namun dia tetap tidak bisa lepas dari penyesalannya, sehingga ada adegan mencari kematian di bagian pertama. Pikir ledakan itu bisa membawanya pergi. Namun ketika dia pergi ke surga dia bertemu pacarnya. Dia diblokir oleh dinding anonim. Kemudian sepasang tangannya tidak terlihat dengan kasar menariknya kembali ke tanah. Jelas ini bukan saatnya dia mati. Kemudian dia dibawa kembali ke villa. Tapi setelah sembuh, dia sedang berbaring di sofa atau berkeliling villa. Lalu dia bilang kenapa di villa besar itu hanya ada mereka berdua. Namun, dia sama sekali tidak menyadarinya. Sekelompok orang di sebelah sedang mendiskusikan rencana Dark Prince. Dia bilang dia tidak akan pernah bisa memaafkan kesombongannya, menyebabkan pembunuhan pacarnya. Tapi pria baja itu menghiburnya. Padahal pacarnya sudah meninggal. Tapi sekarang mereka bisa memulai sebuah keluarga baru. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Deadpool. Berpelukan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama proses itu, dia tak lupa membayangkan orang itu adalah pacarnya. Pada saat yang sama, pria memiliki mata bersinar yang terbangun setelah tidur. Setelah memperkecil lensa, menemukan bahwa pria ini adalah Thanos, yang melakukan perjalanan dari Avenger. Meskipun keberadaannya tak terkalahkan di Avengers, tapi ketika dia datang ke sini, dia menjadi orang biasa. Baru saja kehilangan putriku tercinta. Jadi untuk mengubah situasi sekarang, pria itu memutar teleporter di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menyalakan perangkat itu langsung menghilang. Deadpool juga menghadapi misi pertamanya, adalah menghentikan pria gendut itu melarikan diri dari rumah sakit mutan. Namun, saat dia sedang berbicara, anak laki-laki itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan supernya, lalu lempar hulu ledaknya ke depan. Bahkan close-up seberat jutaan kilogram pun ditabrak olehnya. Saat melihat pemandangan ini, dia hanya bisa langsung mengeluarkan senjatanya. Di luar dugaan, lawan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, ledakkan dia ke gedung berikutnya. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke anak laki-laki itu. Kemudian gagang pisaunya secara tidak sengaja mengenai dia. Segera, remaja itu mengenakan kerah. Menyaksikan api di tangan orang lain perlahan menghilang. Dia akhirnya menyadari bahwa dia bisa menggunakan lingkaran ini untuk bunuh diri. Namun kemudian terlihat bekas luka di lehernya. Jadi langsung bertanya apakah dia pernah dianiaya oleh dekan. Setelah menerima jawaban anak itu, ternyata benar. Dia tidak segan-segan menembaknya hingga tewas. Kemudian dia dihancurkan oleh seorang pria baja.
Kemudian polisi khusus juga memasangkan kalung padanya. Seperti itu. Bersama-sama mereka dibawa ke penjara. Tapi hanya mutan jahat yang dipenjara di sini. Meski semua orang sama-sama kehilangan kekuatan supernya. Tapi karena Deadpool tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi rasa sakit sel-selnya tersiksa. Episode hari ini ada di sini. Silakan tekan follow untuk menunggu episode berikutnya.